udah lama minum CTM dan dexamethasone, terus langsung diganti. Pertama, tadi seperti Dokter Widayat sampaikan, kan diagnosisnya dulu yang harus tegak ya. Jadi kalau mau masalah mau diganti dengan loratadin atau apa, kita konsul dulu kepada dokter. Ini pertama CTM dan dexamethasone itu buat apa gitu? Apakah memang benar buat alergi itu? Kalau apalagi kan sudah lama gitu ya, jangka panjang gitu. Dexamethasone setahu saya ya, kalau jangka panjang kan nggak bisa ya langsung dihentikan. Tapi apa gitu diagnosisnya dulu sih menurut saya perlu kita tegakkan. Nah, nanti sesudah memang betul ternyata alergi dan butuh antihistamin, baru di situ kita bisa rekomendasi bahwa ini lansia, CTM tadi kita tahu bahwa dia sedatif, terus kemudian bisa meningkatkan resiko jatuh pada lansia, nggak cocok pada lansia, drug of choice-nya misalnya loratadin, baru bisa kita komunikasikan lagi gitu, atau kita rekomendasikan lagi. Saya rasa seperti itu sih. Ya, step-stepnya seperti itu ya. Hmm. Saya kira bagus. Oke, terima kasih Apoteker Yovita. Kita kembali kepada Dokter Widayat dari Apoteker Nuni Yunita. Bagaimana pemilihan obat rinitis alergi yang aman dan bagaimana penyesuaian dosisnya untuk pasien CKD yang sudah terjadwal hemodialisa selama 2 minggu. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Pak Ismanto. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau CKD kan fungsi ginjal ya tadi ya. Betul. Salah satunya yang mesti kita perhatikan karena salah satu metabolismenya dikresi di ginjal nih salah satu. Banyak histamin begitu. Memang kalau kita lihat dulu memang perlu nggak pasien ini diberikan antihistamin gitu atau obat oral deh gitu ya. Kita sebenarnya pada CKD menghindari obat-obat oral. Jadi kita pertimbangkan benefit dan risknya gitu. Kalaupun misalnya perlu, biasanya dosisnya berkurang kan tadi ya, kurangi. Cuma kita punya etika. Jadi kan itu ada yang ngerawat ya. Jadi ada biasanya dokter ahli ginjalnya misalnya ya. Nah biasanya kita akan konsul dulu, gitu. Konsul ke beliau itu. Jadi konsul dalam pemberian obat gitu. Ini memang ranahnya misalnya terjadi rinitis alergi, obatnya seperti ini. Kemudian beliau sudah paham banget gitu ya obat-obat apa yang mesti dihindarin, yang boleh dan dosisnya berapa. Jadi intinya adalah kita minta toleransi obat kepada dokter yang bersangkutan, yang merawatnya gitu. Biasanya begitu, Pak Is. Terima kasih. Ya, makasih Dok. Bagus sekali. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya kepada Sejawat Yovita. Ini saya akan gabungkan aja karena ini ada 2 pertanyaan yang juga agak mirip. Pertama dari Apoteker Lina Tarigan dan kedua dari Apoteker Michelle. Pada tahap kelima yaitu MONEF, untuk pasien rawat jalan apakah bisa diterapkan walaupun tadi sudah sedikit disinggung ya. Kemudian yang dari Sejawat Apoteker Michelle bertanya bagaimana mengenai proses monitoring atau follow up secara general pada prakteknya. Bagaimana kita menentukan mana saja pasien yang perlu di follow up atau diprioritaskan atau sebisa mungkin follow up harus dilakukan untuk semuanya. Karena pada umumnya ada banyak kondisi yang mungkin lebih darurat untuk di follow up daripada rinitis alergi. Mungkin di praktek pasti banyak mengalami menerima sejumlah pasien yang cukup banyak. Monggo silakan. Baik, kalau untuk pasien pasien apapun sebenarnya kita pasti tetapkan prioritas karena kembali lagi workload kita pasti nggak bisa untuk memfollow up semuanya. Biasanya kalau yang saya prioritaskan adalah pasien-pasien polifarmasi, terus kemudian pasien-pasien yang sudahkah polifarmasi, itu dari hasil assessment kita, dia adherence atau kepatuhan terhadap pengobatannya itu rendah. Jadi biasanya itu dulu yang diprioritaskan. Untuk pasien rawat jalan gimana? Bisa banget. Jadi saya di rumah sakit kami kalau untuk pasien-pasien rawat jalan terus terutama dia banyak obat itu kita biasanya hubungi dengan bisa lewat kayak WhatsApp gitu untuk memastikan bahwa memang pasien dapat obatnya. Apalagi di masa pandemi kayak gini nih kebanyakan tuh pasien nggak datang ke rumah sakit jadi kayak pakai telemedicine jadi obatnya diantar. Nah pada saat itulah kita juga sambil bisa memfollow up pasien.
prioritasnya seperti itu. Memang mungkin banyak pasien yang tidak yang tadi seperti Ibu Michelle bilang, banyak yang kayak lebih urgent daripada rinitis alergi. Tapi jangan lupa kalau rinitis alerginya itu adalah salah satu penyakit penyertanya juga pada pasien-pasien polifarmasi ini, ya itu juga tetap harus diperhatikan gitu. Karena tadi seperti yang Dr. Widayat sampaikan, hubungan itu adalah dengan quality of life gitu. Bisa tidur nggak? Jadi bisa tidur nggak? Gejalanya berkurang nggak gitu. Itu sih, Pak. Ya. Baik, jadi tetap ada priority ya, meskipun ada sekian banyak pasien yang harus ditanganin oleh farmasis. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Dr. Widayat. Apakah alergi terhadap debu bisa dari sejawat apoteker Hepata ini, Hepata KLS Munte. Apakah alergi terhadap debu bisa berlangsung seumur hidup? Mohon penjelasannya, Dok. Kemudian mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan nih, Dok. Kalau tadi saya lihat loratadin ini termasuk generasi kedua gitu ya, Dok ya. Sementara kita juga lihat sudah ada generasi ketiga dari anti alergi gitu. Nah, apa kira-kira keunggulan loratadin ini even itu hanya masih generasi kedua terhadap generasi ketiga? Monggo, Dok, silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Iswanto. Jadi tadi ya alergi itu kan memang ya genetik ya memang, dan memang diturunkan ya gitu ya. Kita nggak bisa mengganti gen itu gitu. Masing-masing orang berbeda gitu ya. Jadi memang udah kita pelajarin gitu ya. Cuma kan ada yang sensitif ya, artinya memang kalau orang yang punya atopik lebih hebat lagi. Kalau yang misalnya tidak punya itu ya, tidaknya. Jadi ya bisa terjadi begitu. Cuma kan nanti pajanannya itu tergantung gitu. Berapa banyak pajanannya dan alergennya spesifiknya itu berapa banyak. Pasti awalnya adalah desensitasi begitu. Ya bisa terjadi begitu. Ya, gitu. Ya ada beberapa kasus di kita di klinik dengan melakukan desensitasi. Tapi bukan debu ya. Ini misalnya alergi terhadap udang gitu ya. Kita sensitasi gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu butuh pelan-pelan kalau untuk desensitasi. Itu termasuk terapi. Tapi kalau selama ini untuk debu ya nggak ada ya istilah desensitasi ya. Itu kan kita tiba-tiba debunya di mana kita nggak tahu, terus berapa banyak begitu. Tapi secara umum adalah kita menghindari, itu aja. Avoidance itu. Mungkin dengan daya tahan tubuh yang baik, terus sumber infeksi dikurangin gitu ya. Ada pajanan alergi yang mendukung, misalnya ada asam proplok segala macam ya, itu mungkin bisa kita kelola gitu. Intinya sebetulnya memanage sebetulnya, bukan hanya obat saja ya, tapi memanage perilaku kita itu seperti itu. Nah tadi Pak Iswanto ada pertanyaan mengenai itu ya, sebetulnya ya istilahnya generasi baru itu next generation ya, misalnya desloratadin gitu ya. Ya mungkin kerjanya lebih cepat gitu ya. Kalau soal malah level yang untuk yang desloratadin untuk buah hamil agak bagus loratadin ya sebetulnya menurut saya. Cuma mungkin dalam penelitiannya mungkin lebih efek anti inflamasinya itu yang lebih berperanan begitu Pak ya. Tapi sekali lagi Pak ya, dalam pemilihan itu tidak selalu main unggul-unggulan Pak. Bagaimana kita memilih antihistamin yang tepat pada orang itu begitu, dan bagaimana juga aktivitasnya, bagaimana dosisnya, gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya pertanyaan untuk sejawat Yovita dari apoteker Rosaria Villa Angelica. Bagaimana mengedukasi pasien jika pasien sudah cocok menggunakan obat, tetapi ternyata lebih aman jika menggunakan obat yang lain? Mungkin maksudnya ada obat yang lain yang relatif lebih aman daripada obat yang digunakan oleh pasien tersebut. Enggak. Baik. Ini kalau konteksnya adalah obat yang diresepkan oleh dokter, berarti ini ya, maksudnya kita bukan yang
menginisiasi untuk perubahannya gitu kali ya Pak ya, mungkin yang saya tangkap ya. Jadi ada resep yang terus tiba-tiba mengganti obat yang sebelumnya gitu ya. Kalau seperti itu saya sih tidak pernah ragu untuk berbicara kepada pasien mengenai evidence gitu, dengan bahasa tentunya yang disesuaikan dengan tingkat literasi dari masing-masing pasien gitu. Jadi ya